Bisa kan semuanya? Bisa. Kalau ada yang sulit, nanya ke Bapak sok. Bapak kasih tahu. Ada yang sulit nggak? Ada yang sulit nggak? Soalnya, sok nanya ke Bapak. Sok. Ada yang sulit? Pak, ini sulit belum diajarin sama Bu siapa? Bu Juyo. Bu Ayo. Bu Ade. Pak, ini sulit belum pernah kita belajar ini, Bu Ade. Ini keluar soalnya. Ada nggak? Ada yang belum pernah diajarin? Ada yang belum pernah diajarin? Udah pernah. Udah pernah semuanya? Oh, udah guru nangis pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ini kita lagi ke SMPN 2 Pasawahan. Kita lagi monitoring ujian atau penilaian akhir semester PAS namanya. Nah, penilaian akhir semester itu sekarang kan udah kurikulum merdeka, dan waktunya, tempatnya itu diserahin ke sekolah masing-masing. Nggak harus sama waktunya setiap sekolah, harus waktunya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, enggak. Sekarang itu yang namanya ujian atau penilaian akhir semester itu diserahkan ke sekolah. Mau waktunya berbeda tapi dalam masa itu lah ya. Jadi waktunya, tanggalnya dibebaskan sama mereka. Nah, kalau mau hari apa, hari apanya, terus mata pelajaran apa, hari apanya terserah. Atau sekolah satu biar bisa berbeda dengan sekolah yang lain waktunya gitu. Jadi ini udah diotonomikan ke sekolah ujian itu. Gimana kepala sekolah sama guru-gurunya. Jadi ini kita lagi monitoring ke SMPN 2 Pasawahan ini sama kepala sekolah sama guru-gurunya. Terus apa? Namanya kurikulum merdeka itu sekarang guru diberikan kebebasan, otonomi untuk mendesain pembelajaran sampai ke penilaiannya, sampai ke ujiannya. Jadi ngerencanain pembelajarannya terserah mau gimana, yang penting capaian pembelajarannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh kementerian. Begitu ya Bu Ayu, Bu Widya ya. Capaian pembelajarannya tercapai, waktunya kapan terserah. Modelnya mau seperti apa terserah. Ujiannya, penilaiannya mau seperti apa terserah. Mau lisan, mau tertulis, mau praktek, diserahkan ke guru-gurunya. Ya kita bahagia lah, mudah-mudahan kebijakan pemerintah pusat itu hari ini bisa memberikan perubahan yang signifikan terhadap pendidikan. Kurikulumnya itu ada namanya mata pelajaran, struktur kurikulumnya itu ada namanya intrakurikuler. Intrakurikuler itu ya mata pelajaran. Jadi mendidik belajar lewat mata pelajaran tertentu, matematika, IPAS gitu ya. Nah, terus ada juga lewat P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Anak-anak itu diminta untuk menyelesaikan masalah yang ia lihat dengan sistem berpikir yang benar, model penyelesaian masalah yang benar, cara-cara ilmiah yang benar. Kemudian dia bisa, dari proses itu dia bisa menemukan solusi untuk masalah yang ia temukan gitu. Jadi anak-anak bisa menyelesaikan masalah ini kayak gini nih, bisa menyelesaikan masalah halaman sekolahnya yang gersang, menyelesaikan masalah halamannya yang tidak ada tumbuhan, bisa oleh mereka dikasih. Ini kan solusi sampah nih. Ini itu terbuat dari botol plastik yang berserakan, terbuat dari sampah-sampah plastik bekas bekas mie instan, bekas kopi, kemudian bekas permen, oleh mereka dikumpulkan. Coba bagaimana mereka menyelesaikan masalah sampah. Nah, menyelesaikan masalah sampah plastik diantaranya lewat proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu, anak-anak dijelaskan bahayanya sampah plastik itu apa kalau nggak ditanganin. Maka mereka menyelesaikan itu dengan cara membuat ekobrik ini.
Ekobrik ini bisa dibuat kursi, bisa dibuat bedengan seperti ini. Dan mereka proyek berikutnya bisa mengamati lingkungan sekolah mereka. Kalau lingkungan mereka sekolah gersang, tidak ada tidak ada tumbuhannya, mereka bisa berpikir ini kan salah satu solusi yang diberikan oleh mereka, membuat halaman sekolah menjadi tempat yang subur. Ini kan dulu berangkal ini di sini. Ini kemudian sekarang daun-daunnya jadi mulsa nih. Jadi mulsa. Daun dari halaman sekolah mereka. Dan ini kurikulumnya sekarang kayak gitu. Jadi anak-anak itu ya belajar kadang-kala kayak nggak lagi belajar. Kalau orang yang berpikir kayak dulu, orang berpikirnya masih kayak dulu, anak lagi belajar di lapangan dikira lagi nggak belajar. Gitu. Padahal mereka lagi belajar di tempat sampah, di kebun itu sebenarnya mereka lagi belajar. Tapi kadang-kala orang yang nggak paham itu dianggapnya, oh anak lagi pada main waktunya belajar gitu. Padahal gurunya sudah mendesain mereka itu belajarnya memang di lapangan, di kebun, di jalan, di sekolah, di sungai, di sawah gitu. Nah, ini yang sedang terjadi transformasi pendidikan di Indonesia khususnya di Kabupaten Purwakarta. Jadi butuh kearifan kita semuanya dalam melihat setiap masalah, gitu ya. Tapi bisa jadi anak-anak itu di kebun lagi main kalau guru-gurunya tidak melakukan desain pembelajaran yang benar. Makanya gurunya sangat menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujian apa? Matematika. Yang bikin soalnya siapa, Bu? Yang bikin soalnya? Guru mapel. Oh, guru mapelnya. Oh ya, pakai soal cerita sekarang ya. Susah mudah. Susah mudah. Kelas berapa ini teh? Hah? Kelas 8 sama kelas 9. Oh, dicampur. Oh, biar. Oh, ini kelas berapa? 9. Ini? Kelas 8. Oh, gitu biar nggak nyontok. Ya, karena kan sekarang mah ujiannya gimana sekolah. Mau nggak harus bareng juga kan. Boleh dicampur. Ujiannya juga boleh di luar kelas sekarang mah. Itu nggak harus tertulis kayak gini. Nanti kalau mau ujian IPS, nanti di guru IPS-nya bisa ngasih tugas. Kamu amati apa, dikumpulin jadi soal ujian. Sekarang mah nggak harus kayak gini sebenarnya. Ujian sekarang mah di kurikulum Merdeka mah itu. Jadi gampang, lebih mudah. Tapi otaknya harus mikir, harus muter, ya enggak? Susah nggak? Kamu apain IPS juga? IPS? Gampang lah. Jangan dianggap sulit. Kalau dianggap sulit, sulit beneran. Kalau nggak dianggap gampang, gampang. Tapi untuk jadi gampang itu kan kalian harus belajar, ya enggak? Ujian dari kemarin kapan? Senin? Ya. Kemarin ujian. Kemarin ujian jam 6 mulainya. Jam 6. Selesainya jam 10.20. Kemarin terganggu nggak ada acara di sini? Lancar aja, bisa ngisi. Kemarin pelajaran apa? Matematika sama lancar bisa. Sugan kaganggu jadi iya konsentrasi itu teh. Dari jam genep mulai naginya. Ujiannya itu kan dari jam 6 di sini. Kemarin jadi selesai jam 10-an. Jam 10 udah pada keluar ya. Apa matematika sama seni budaya. Iya. Bagus nih batiknya warna-warni. Iya. Sampuran nggak apa-apa, yang punya aja pakai di rumah. Yang punya di rumah pakai. Nggak harus seragam. Kan indah. Warna-warni itu indah, perbedaan itu indah, ya nggak? Perbedaan itu indah. Nanti bisa dipakai ngaji, bisa dipakai ulin, bisa dipakai apel, gitu. Bisa dipakai nyambungan. Kalau kayak mau pakai seragam sekolah, kan apel pakai seragam sekolah kan enak, gitu. Ini pakai seragam sekolah, iya gitu. Batiknya.
Bener tuh Neng. Ya, siapa yang suka naik motor kalau sekolah? Nah, iya. Bapak itu sering kejar-kejar anak SMP 2 loh. Di depan tuh dari sampai kejar sama pesawat. Gitu. Foto-fotonya juga ada situ ya. Ada nggak di fasilitas ini? Daripada nanti ketahuan fotonya nih foto siapa. Ini foto siapa gitu. Gak ada yang ngaku, waktu dikelilingin gak ada yang ngaku. Saya tampangin fotonya, tempelin. Nanti saya tempelin dong. Nanti dibenerin ya. Sebenarnya Pak Didi ini dia nggak boleh digaris kayak gini, nanti temennya ngikutin. Kayak wae Pak. Kemarin kan dirajia sebarang orang ya Bu Ayu. Depan kesiswaan Pak. Ini berarti baru nih. Berarti baru ya dicukur aja. Ketahuan wae sama Bapak Majang, karena Sajang. Gitu ya. Ini besok dirapihin ya. Karena ini kayak gini kan nggak normal, nanti dikira jalan air apa gitu ya. Nanti ininya di ini, nanti ininya di nanti aja kalau udah jadi artis, kalau jadi pemain bola boleh. Kalau udah jadi pemain bola tingkat RW kita menang. Guys, jadi pemain bola tingkat nasional, tangkis asup liga menang. Kamu dunia kemarin dipotakan sekarang panjangkan pek gitu. Ya tak gitu normal tuh. Ini kelas berapa? 7? 9. Kelas 9 8. Ini kelas 8. Ya, siapa namanya? Aditya. Aditya Dit ya. Nggak apa-apa, ini di sini bebas pakaian ini, nggak pakai seragam bagus lah. Kalau bisa sih nggak usah ada seragam sekolah. Ya Pak Jid ya. Insya Allah. Iya. Karena ini udah mau tamat. Kasihan juga beli seragam sekolah. Beli seragam sekolah, batik, seragam, beli batik. Nih kita lagi ujian ya, lagi lihat yang ujian di sekolah di SMP. Hari Kamis kan kayak batik, kalau di sini nyanyi Wawangi. Kalau lagi hujan kayak gini bawa beras perelek nggak? Tetap Pak. Tetap Pak. Tetap ya, oke. Ini memang kita nggak ngewajibin pakai batik seragam ya, apalagi ini udah kelas 8, kelas 9. Jadi kalau kayak gini kan indah nih. Ya, siapa namanya? Jadi ya, iya nanti kalau pakai seragam sekolah batiknya nggak bisa dipakai ngaji, ya dipakai ke pasar. Kalau kayak gini kan bebas ke sekolah bisa. Kan berwarna-warni kayak gini batiknya beda warna-warni kan jadi indah ya. Iya, karena hidup itu penuh dengan perbedaan. Beda warna kulit, Bapak hidung, Fadli bodas kan beda, indah. Bodasan Fadli, jeung saya mah. Ya, bodas siapa namanya tadi? Hah? Aditya. Nyaditnya gitu kan. Kan ini. Celananya kamu patot bukan ini. Awas pakai celana patlot. Celana pensil. Ya, jadi bebas lah pakai seragam, nggak usah sekolah itu wajibin anak-anak pakai seragam. Di situ barogan duit kalau nak karunya. Beli. Nggak punya uang, udah kelas 3. Kalau kelas 3 itu beli seragam nanti kepake itu setahun. Jadi kalau kelas 7 ya 3 tahun kepake gitu. Kalau kelas 3 suruh beli seragam kan repot, nanti tamat nggak kepake. Ya, bisa kan semuanya? Bisa. Kalau ada yang sulit nanya ke Bapak sok, Bapak kasih tahu. Ada yang sulit nggak? Ada yang sulit nggak? Soalnya sok nanya ke Bapak. Sok. Ada yang sulit? Pak ini sulit belum diajarin sama Bu siapa? Bu Juyo. Bu Ayo. Bu Ade. Pak ini sulit belum pernah kita belajar ini Bu Ade. Ini keluar soalnya. Ada nggak? Ada yang belum pernah diajarin? Ada yang belum pernah diajarin? Udah pernah semuanya? Oh, udah guru nangis pinter. Jadi lamun kalau sudah diajarin kalian nggak bisa ngejawab, berarti 2 pertanyaan anak keur diajarna nundutan gitu ya, malaweng atawa geus asup keluar deui ku sabab teu dibaca, teu dipelajarin, teu diingat kan memori kita terbatas, kadang-kala lupa gitu ya. Wade
Kamu kok duduknya sendiri? Hah? Pak, nggak ada Ini apa, Li? Ini, Li? Li? sampai komplit. Oh, ini. Oh, ini bikin sampah. Oh, ini. Iya, basah, Li. Iya, kobrik. Iya, bagus lah. Ini pesakan dia sampah. Ini sampah ekobrik. Jadi kalau ada plastik di sini, habis makan masukin sini. Iya, Pak. Dibikin ekobrik nanti. Oke. Kamu sendirian duduknya? Nggak sekolah, Pak. Sendirian aja. Itu ada tuh kosong. Ini mah Kan beda kelasnya. Hah? Ini kelas berapa? Kelas 8. Tuh? 9. Oh, kelas 9. Kenapa nggak di sini? Yang lu pada berdua? Sesuai. Kamu kalah sama Saya yang harusnya hadir. kamu salah sama truk. Kita aja berduaan. Gandengan. Ya. Oh, ini nggak hadir kenapa nih? Hah? Ini yang hadir nggak siapa kenapa? Brian. Dimasukkan. Brian mah keur pentas meureunnan konser. Hah? Brian siapa namanya? Brian Movic. Brian? Movic. Brian Movic. Ya, Pak. Wih, kayak orang Serbia namanya. Campuran Pak. Hah? Brian Mufik Abadi. Oh, Brian Movic. Ya kan? Brian Movic Abadi, buah orang Serbia. Brian Movic Abadi, ke mana? Mana, Bu? Sakit. Nanti kalau yang sakit kayak gitu ujiannya nanti susulan. Iya. Apa-apa emang sakit kan nggak bisa diprediksi. Soal ujian aja nanti ikut. Kalau ini ya kasih tugas yang lain. Ini siapa nih? Ini mah tadi Dia ke musola ke Uyayu. Izin ke musola. Tuh Terus tinggal pulang lagi ke sini. dipanggil. Iya kemana ya? Yuk, Bu. Ini. Yang dipanggil dulu Pak sama Oh, yang buat pantun Pak, lagi ada. Oh, punten Pak. Oh, lagi yang pantun itu. Pantun yang lomba kabupaten. Oh, bikin pantun itu. Oh iya, nggak apa-apa. Dia itu juga ujian tingkat kabupaten itu dong. Nggak apa-apa. Jadi lagi ujian, nggak apa-apa. Dia juga ikut lomba. Nanti terusin aja ujiannya. Fleksibel aja sekarang itu kan. Gimana guru, gimana sekolah ya. Jadi ujian hari ini itu udah nggak kayak dulu. Soalnya harus sama se-Indonesia. Soalnya harus sama sekabupaten. Waktunya harus sama se-Indonesia sekabupaten. Enggak. Ujian sekarang itu gimana sekolah, otonomi sekolah. Kurikulumnya juga udah kurikulum merdeka hari ini. Jadi kurikulum merdeka itu ada 3 lewat intrakurikuler, lewat P5 dan lewat ekstrakurikuler struktur kurikulumnya. Jadi kalau anak-anak SMP 2 Pasawahan nanti diminta ke lapangan oleh guru-gurunya itu sedang menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini kayak ekobrik ini kan ini salah satu proyek penguatan profil pelajar Pancasila nih nanti. Jadi kursi, jadi apa bedengan, jadi meja gitu ya. Oke nggak? Betah nggak sekolah di sini? Betah. Tapi sekolahnya harus terus bersih ya. Ya. Bapak udah pernah sidak ke sini dulu kan? Kelas-kelasnya harus bersih. Kalau kelas-kelasnya nggak bersih, berarti kalian sama aja nggak sekolah, sama aja nggak belajar. Ya, harus malu sekarang. Kalian udah banyak tertinggal dari negara lain. Jangan santai-santai belajarnya, nyantai belajarnya gitu. Jangan. Ya, kepala sekolahnya siapa namanya? Pak Ajit Mustafa. Oh, wali kelasnya siapa? Pananang. Pananang. Kepala dinas pendidikannya siapa namanya? Papa Purwanto. Baca di kerjaan. Kepala dinas pendidikannya siapa namanya? Kepala dinas pendidikan siapa namanya? Purwanto. Papa Purwanto. Harus bersih sekolahnya ya. Harus bersih sekolahnya karena kebersihan itu mencerminkan diri kalian. Kalau lingkungannya bersih berarti kalian hebat. Kalau lingkungannya kotor berarti kalian terbiasa dengan yang kotor, maka nanti yang akan terbentuk dalam diri kalian pikiran-pikiran kotor. Ya, nggak sehat. Nganggap kotor itu biasa, jangan. Jadi kalau ada sampah di depan kelas, di depan kalian ambil. Kalau nggak ada, pastikan ada tempat sampah. Kalau nggak ada tempat sampah, pesakin.
Kalau sampahnya plastik masukin aja nih ke sini. Ini juga ada. Ini kan nah, buat kelas ya. Tuh ada tuh. Tuh. Tuh plastik semua. Terus kudu disiplin. Nih, ini kan ada nih. Terus harus disiplin. Kalau plastik semuanya. Jadi di penguatan profil pelajar Pancasila itu melatih kedisiplinan itu penting. Jadi kalau plastik yang dimasukin itu harus plastik semua, nggak boleh ada urut cau, urut salak diasup-asupin, nggak boleh. Jadi harus plastik ya plastik semua. Jadi penumbuhan karakter, disiplin, tanggung jawab itu tidak mesti lewat buku, jadi lewat praktek. Kalau ini wadah ini, botol ini yang terisi semuanya plastik, maka anak-anak di kelas ini pasti disiplin. Terbentuk disiplinnya karena taat peraturan. Kalau di sini nanti diperiksa ada kulit cau, ada kulit lengkeng, ada daun, berarti anak-anak di sini karakternya tidak tumbuh dengan baik kedisiplinannya karena aturannya nggak dipakai. Karena botol ini digunakan untuk plastik, aturannya gitu. Benar nggak, bro? Siapa namanya? Hah? Pala. Kelas berapa? 8. Bisa, soalnya bisa. Bisa, tentang naon sih? Hari agama di Indonesia ya sabaraha? 5. Oh, kamu agamanya apa? Islam. Oh. Ada yang muslim di sini? Ya itulah perbedaan dan harus saling menghormati, harus saling menghargai. Kalian kan juga ini pakaiannya berbeda-beda, kan susah diseragamin juga kan? Iya, jadi agama mau Kristen, mau Nasrani, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, ya mereka keyakinannya udah kayak gitu, nggak usah saling mengejek, gitu, saling menyalahkan nggak usah. Mereka sudah punya keyakinannya masing-masing. Ya. Sahana sok motor ke sekolah, yo. Buat kemah bapak jam 8:30, jam 6:15 rek nongkrong di daerah dia karena motor. Ayah budak, udah ambil kuncinya, kunci. Ya, gitu dong pengendaliannya harus kayak gitu. Ya, kalau kita nggak bisa mengendalikan anak-anak, caranya kan tugas guru itu mempunyai bagaimana caranya agar karakter anak itu bisa tumbuh dengan baik. Regulasinya ada, terus penegakannya ada, pengendaliannya. Guru itu harus punya berbagai macam cara. Jadi kalau guru nyerah dengan tabiat mereka, kebiasaan mereka yang suka saat-saat jigja gitu, itu berarti kita kalau menyerah, ya gimana sih menyerah? Lemah dong. Nggak boleh. Cari caranya, kendalikan mereka. Itu ya gampang, pasti nilainya 10 semua. 100 kalau bisa. Kalau nggak bisa berarti Bu Ade tuh guru IPS-nya menjelaskannya kurang jelas mungkin. Bu Ade, mana Bu Ade guru IPS? Ini kelas 7 lawan 89. Dicampur kan Pak, 8-9. Oh, Ibu kelas berapa? Saya kelas 9. Oh, kelas 9. Bisa nggak yang kelas 9? Soal itu. Soalnya bisa, mana yang kelas 9? Soalnya bisa. Gampang. Dia pilih mudah, agak susah atau susah? Menurut kalian? Agak susah. Agak susah. Oh, gitu. Ya berarti udah bener bikin soalnya. Kalau yang mudah banget dikasihin atau yang susah banget dikasihin, itu berarti nggak valid dan reliable. Gitu. Tapi kalau agak susah Pak, oh berarti pas lah. Gitu. Ya, oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.